Kebrutalan perang tidak hanya membuat trauma negara yang dijajah, tidak terkecuali para serdadu perang yang menjadi suatu tempat. Itulah dirasakan seorang pemuda Belanda ketika menjajah Indonesia, bernama lengkap Johannes Cornelis Prinsen alias Ponke. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar kalian mendapatkan update video terbaru dari kita. Nasional Biografi dimulai. Sejak belia, dia adalah pemuda yang suka akan kebebasan. Ponke lahir di Den Haag, Belanda pada tanggal 21 November 1925. Dan pada tahun 1948, Ponke membelot ke kubu Republik Indonesia. Kok bisa kak? Dia kan tentara kerajaan Belanda. Itu yang tadi dijelaskan di awal cerita. Traumalah yang membuat Ponke membelot ke Republik. Semua berawal dari kisahnya yang terpaksa ikut wajib militer negaranya. Yang memang pada saat itu, perang sedang berkecamuk di seluruh dunia. Pada dasarnya, Ponke adalah pemuda yang mencintai kebebasan, dan dia tidak suka akan penderitaan. Dia telah merasakan ganasnya perang, yang menyebabkan dia berkali-kali dipenjara oleh pihak Nazi, yang melancarkan serangan ke negaranya. Pada tahun 1944, Ponke dibebaskan kembali, dan kini dia dipulangkan ke negara asalnya di Belanda. Ponke menolak dimasukkan lagi ke dunia militer, karena dia sudah cukup menderita karena adanya peperangan. Akan tetapi, Ponke terpaksa ditugaskan dalam misi kolonialisme pada akhir tahun 1944, yang kebetulan berlokasi di Indonesia. Bersama dengan para pemuda lain, Ponke diberangkatkan menuju ke Nusantara. Tepatnya di Pulau Jawa, Ponke bertugas untuk menduduki kota Bogor. Ponke melihat sendiri kekejaman teman seperjuangannya. Hati Ponke pun begitu miris melihat sendiri para serdadu Belanda, termasuk dirinya, hendak merampas kebahagiaan para warga sekitar untuk menguasai perkebunan, bahkan tak segan membunuh orang yang tidak berdosa. Ponke pun tidak terhindar dari kisah percintaan dengan gadis warga sekitar. Dasar jiwa jomblonya nggak bisa dibohongin ya. Ya maklum, karena pada masa perang, para pemuda juga butuh hiburan kan. Jalan-jalan keliling kota, apalagi sama pacar kan enak banget, sambil nikmatin udara sejuk kota Bogor. Lanjut ke cerita Ponke yang pada suatu malam hendak bertemu pacarnya tersebut. Gadis itu bernama Asmuna. Betapa bahagianya dia ketika menemui Asmuna yang sudah menunggunya di sekitar kebun raya Bogor, tempat Ponke bertugas. Setelah pertemuan itu, Ponke kembali ke markasnya. Dan betapa terkejutnya dia ketika mendengar suara letusan senjata. Ponke berlari menuju markas, dan Ponke sangat terkejut. Rupanya suara senjata itu ditujukan kepada Asmuna. Asmuna terkapar bersimbah darah, tertembus timah stand gun di depan lapangan. Dia berusaha menyembunyikan kesedihan karena melihat kekasih telah mati di tangan teman-temannya. Gak tega ya kak, baru juga seneng abis ngedate, taunya langsung ngejomblo lagi. Komandan Regu pun segera memanggil Ponke. Rupanya, komandannya sudah tahu tentang pertemuan Ponke dengan kekasihnya itu. Ponke lalu menjalani hukuman karena dianggap bersekongkol dengan pihak Republik. Setelah beberapa tahun di Indonesia, Ponke kerap kali berulah. Dan kali ini, dia dimasukkan ke penjara yang berlokasi di Cipinang, Jakarta Timur akibat disersi yang dilakukannya pada tahun 1946. Disersi itu apa sih kak? Dalam dunia militer, disersi itu adalah mangkir dari tugas kemiliteran yang diberikan. Mungkin karena Ponke sudah muak dengan kekejaman teman-temannya dan dia tidak mau terlibat di dunia kotor itu lagi. Setelah kurang lebih 2 tahun dia di penjara, akhirnya pada tahun 1948 Ponke bebas. Dan dia mendengar kabar bahwa teman dekatnya yang bernama Pete telah berpindah kubu menjadi kubu tentara Republik. Dia terpikir akan mengikuti jejak temannya tersebut. Akan tetapi, dia belum berani mengambil langkah itu. Setelah bebas, tidak lama dia menjadi seorang supir di daerah Bogor. Dia mulai berbaur dengan warga sekitar karena dia menganggap dia sudah nyaman dengan kebaikan warga di situ. Disitulah awal mula Ponke lebih mengenal Indonesia dan menguasai bahasa lokal. Ponke menganggap kekayaan budaya Indonesia sangat unik dan warganya sangat menghargai orang lain tanpa adanya kekerasan. Orang bule aja suka dengan budaya kita ya kak. Jadi malu kalau kita malah mengikuti budaya luar yang jauh dari budaya sopan santun yang kita punya. Ya makanya kita jangan mau kalah sama Om Ponke. Kisah Ponke pun berlanjut
pada tahun 1948. Dia berencana menumpang kendaraan militer yang akan berangkat menuju ke Jakarta. Pongke pun memberanikan diri menuju ke Balai Pustaka karena ingin mencari data tentang Tentara Republik. Karena jiwanya kini sudah terlalu jatuh cinta dengan Indonesia karena kebaikan orang-orangnya. Penjaga Balai Pustaka yang menganggap Pongke sudah gila pun memberikan 2 alamat untuk didatangi dan memberikan sejumlah uang untuk perbekalan. Pongke pun berangkat mendatangi alamat tersebut dan bertemulah dia dengan seorang wanita palang merah. Setelah beberapa hari tinggal dengan wanita itu, Pongke diarahkan menuju ke pos gerilya yang berlokasi di sekitar Kudus dan Pati. Dia bertemu dengan batalion Kala Hitam pimpinan Mayor Kemal Idris. Pongke pun diarahkan untuk menemui Jenderal Gatot Subroto yang kala itu berada di Solo. Pongke meminta izin kepada jenderal untuk berangkat ke Yogyakarta untuk hidup di sana. Pongke pun diizinkan untuk ke sana dan bertemu lagi dia dengan Mayor Kemal Idris yang memberinya 2 pilihan. Ikut kami gerilya di Jawa Tengah atau kembali ke tentaramu. Pongke pun tanpa pikir panjang mengambil pilihan pertama dan ikut bertempur melawan tentara Kenil. Salut banget sama Om Pongke. Pasti dia juga ngerasain gak tega ya ketika melawan musuh yang dia tahu itu adalah teman-temannya di Belanda dulu. Singkat cerita, Pongke diangkat menjadi perwira batalion. Karena wajahnya serupa dengan pihak lawan, Pongke kerap kali dijadikan mata-mata. Beberapa kali Pongke bertugas untuk masuk ke pertahanan musuh dan melucuti beberapa senjata untuk diberikan kepada pihak Republik. Pongke kini sudah amat kesal dengan pihak Belanda yang makin tidak punya hati. Ditambah lagi, gadis yang kini dinikahi Pongke dibunuh untuk kedua kalinya oleh tentara Belanda. Nyi Oda, wanita yang sedang mengandung anaknya hasil perkawinan dengan Pongke, ditembak secara brutal dan mati di hadapannya. Semoga kedepannya gak ada lagi perang kayak gini ya, Kak. Iya, sebisa mungkin kita harus menjaga kedamaian dunia agar tidak ada lagi kejaman perang yang sebenarnya tidak ada gunanya juga. Kalah jadi abu, ya menang jadi arang, sama-sama hancur. Setelah pihak kerajaan Belanda dan Indonesia mengadakan gencatan senjata, Pongke mengirim surat ke keluarganya yang berada di Belanda. Dia mengabari keluarganya kalau dia sudah berpindah ke pihak Republik dan berencana meneruskan hidupnya di Indonesia. Tak lupa juga dia mengenalkan nama barunya, yaitu Sasmita Atmaja. Pongke hingga akhir hayatnya dikenal sebagai orang yang aktif membela rakyat dan menentang kebijakan yang merugikan rakyat. Dia akhirnya menikah dengan wanita yang bernama Eda. Dan pada tahun 1955, Pongke ditugaskan menjadi kepala screening tentara Belanda yang ingin pindah ke negara Indonesia. Setelah pemilu 1955, Pongke diangkat lagi menjadi anggota parlemen sebagai wakil golongan asing. Sejak saat itu, dia aktif dalam Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atas ajakan Abdul Haris Nasution. Seiring berjalannya waktu, Pongke melihat banyak ketidakadilan yang terjadi di negeri ini. Terlebih kasus pembantaian yang terjadi pasca adanya pemberontakan G30 SPKI. Bagi Pongke, semua itu terjadi akibat adanya kerakusan segelintir pihak yang memperebutkan kekuasaan. Dan dia merasa apa bedanya dengan kekejaman yang dilakukan penjajah dulu untuk menguasai negeri ini. Beberapa peristiwa yang dia alami mengingatkan kembali tentang kekejaman penguasa terhadap rakyat yang tidak bersalah. Setelah Orde Lama beralih ke Orde Baru, Pongke secara terang-terangan berjuang mengungkap kasus pembantaian yang terjadi. Dia juga mewawancarai beberapa tokoh yang dipenjarakan, salah satunya Pramudia Anantatur yang berada di Pulau Buru. Pongke berniat untuk membuat amnesti internasional untuk mengungkap kebobrokan sistem rezim yang dulunya dia dipojokkan oleh pihak Partai Komunis karena dia juga seorang yang benci dengan sistem komunis. Sekarang dia berusaha membela korban pembantaian itu, karena bagi dia keadilan harus diungkapkan dan ditegakkan. Setelah berbagai masalah yang dirasakan, Pongke beralih profesi menjadi aktivis HAM. Didasari dengan trauma masa lalu yang sudah merenggut banyak korban dan orang yang dicintainya. Pongke adalah salah satu orang yang berjasa dalam pembentukan LBH, atau yang kita kenal dengan Lembaga Bantuan Hukum pada tahun 1971. Wah, gak nyangka ya, ternyata LBH didirikan ada campur tangan mantan penjajah. Iya, akibat masa lalu yang suram, terciptalah pemikiran untuk berusaha membebaskan ketidakadilan. Walaupun banyak jasanya, tetapi menjelang akhir hayat hidupnya, Pongke dicap sebagai pembela Partai Komunis. Dia dipenjara sebagai tahanan politik dan dibebaskan kembali pada tahun 1976. Rupanya, Pongke tidak kapok dan bahkan mempelopori pergerakan.
seperti pembelaan HAM di Timor Timur, penanganan kasus pembantaian Tanjung Priok, mendirikan YLBHI, pembelaan mahasiswa ITB yang ditahan, mendirikan koalisi HAM, dan mendirikan Serikat Buruh Merdeka Setia Kawan. Di sisa akhir hidupnya, pada tahun 2002, Pongke mendapat penghargaan Yap Tiam Hin Award sebagai tokoh HAM. Dan pada 22 Februari 2002, Haji Johannes Cornelis Prinsen tutup usia. Walaupun sampai akhir hayatnya, dia dicekal oleh kerajaan Belanda, akan tetapi arwahnya kini bebas keluar masuk ke tanah kelahirannya itu. Semoga tenang di sana ya Om Pongke. Jasamu tidak akan kami lupakan dan buat contoh kami sebagai generasi penerus perjuangan bangsa. Kisah yang sangat menginspirasi kita sebagai pemuda yang punya jiwa bebas dan berani untuk mempergunakan masa muda dengan sesuatu yang positif, mengikuti kata hati nurani. Berani menerjang arus walaupun pandang gila. Berani berbuat baik walaupun banyak alasan untuk berbuat curang. Dan beranilah beda untuk keluar dari zona nyaman.